Hentikan penyelidikan ijazah Jokowi, mantan Wakapolri nilai Bareskrim langgar aturan. Kemarin kita melaksanakan gelar perkara dari pukul 1 sampai dengan pukul setengah 6 sore. Kita melaksanakan gelar perkara. Hasilnya yang tadi kami sampaikan, tentu saja setelah itu kami akan melaksanakan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya apa? Seperti disimpulkan saat rilis ini, bahwa tidak ada ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Kepada Pendumas, kami tentu saja ini juga tidak langsung memanggil ataupun kemudian memanggil yang bersangkutan. Kami hanya memberikan pemberitahuan apa yang didumaskan adalah hasilnya seperti ini, dan apa yang secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Kalau kemarin kita selama hampir kurang lebih 2 bulan ini kita konsentrasi pada proses penyelidikan ini, tentu saja kita melakukan upaya lebih penyelidikan, dan hasilnya adalah kita menghentikan penyelidikan ini. Selanjutnya anggota melaksanakan tugas-tugas lain yang mungkin masih menumpuk yang saat ini dilaksanakan oleh penyidik-penyidik kita. Ya. Sejak awal saya melihat ada penyimpangan dari hukum acara pidana. Ya kan, hukum acara pidana atau KUHP yang sudah berlaku sejak tahun 80, 81. Nah, itu pada tahun 2018 tiba-tiba saya juga kaget membaca surat edaran Kapolri. Surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018 yang menyebutkan tentang penghentian penyelidikan. Padahal dalam surat edaran itu dasarnya juga saya baca. Ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada KUHP dan sebagainya. Tapi penghentian penyelidikan ini tidak diatur di Hukum Acara Pidana. Iya, tidak ada dalam KUHP. Ya, jadi surat edaran ini kalau masuk strata undang-undang itu masuknya di mana? Kan sulit nih. Iya. Hierarkinya ya, nggak masuk. Hierarkinya sulit dimasukkan kemana. Jadi bukan suatu putusan hukum. Karena dia cuma surat edaran. Surat edaran ya. Di dalam surat edaran itu menyebutkan tentang semua penyelidik. Tidak ada satu kata penyidik pun dalam surat edaran itu. Jangan dulu Pak Guru. Berarti surat edaran ini tidak punya kedudukan hukum ya? Tidak ada kedudukan hukumnya karena hanya menyebut penyelidik. SOP-nya kalau ada keberatan dari pihak pelapor dan keberatan itu diterima oleh atasan penyidik, ya kita kembali kepada buku pintar penyidikan saja di Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Itu bisa dilakukan gelar perkara. Bahwa kemudian pelapor dalam hal ini TPUA meminta gelar perkara khusus secara terbuka. Apakah itu mungkin menurut Kompolnas? Ya, gelar perkara khusus itu secara normatif di Perkap nomor 6 tahun 2019 itu kan salah satunya ada pengaduan masyarakat. Katakanlah pelapor menyampaikan keberatan itu dan itu bisa dijadikan pengaduan, itu bisa-bisa saja. Sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus, bagaimana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Ya, inti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir gitu kan, yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan gitu kan atas penghentian penyelidikan. Dalam kasus yang terjadi dengan ijazah Pak Jokowi ini, penghentian penyelidikan ini kepastian hukumnya di mana? Tidak ada ya?
Ya tidak diatur di KUHP berarti tidak ada, gitu loh. Karena kalau menurut KUHP, kepastian hukum itu dalam rangka penyidikan atau penuntutan itu sebelum masuk pengadilan ada pra peradilan yang diatur dari pasal 77 sampai 83 KUHP itu. Jadi harus ada keputusan pengadilan. Nah, saya baca di situ pra peradilan bisa diajukan untuk sah tidaknya penangkapan, penahanan, kemudian penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Nah, penghentian penyidikan saja itu masih bisa di KUHP nih. Diajukan, maksudnya dimintakan putusan akhir dari pengadilan tinggi. Jadi misalnya diputus A, mungkin salah satu dia nggak puas, bisa mengajukan ke pengadilan tinggi untuk putusan akhir di situ. Jadi kepastian ada. Sekarang kalau misalnya gini, penyidikan saja dihentikan dengan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Kemudian kepastian hukumnya kalau tidak digugat pra peradilan ini kan susah. Bayangin ada penghentian penyidikan 10 tahun yang lalu masih bisa digugat pra peradilan. Makanya sebaiknya setiap ada penghentian penyidikan itu harus digugat ke pra peradilan. Walaupun sudah diputuskan di pra peradilan, suatu saat ada bukti baru bisa dibuka kembali. Jadi kepastian hukumnya ini memang butuh waktu yang cukup lama. Oke, itu kalau penyidikan. Iya, penyidikan. Ini penyelidikan sama sekali tidak punya dasar. Sangat sulit. Orang akan berharap bicara kepada siapa tentang penghentian penyelidikan. Mereka akan minta kepastian hukum kepada siapa. Ini yang sulit. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki Saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Berarti putusan Bareskrim kemarin menghentikan kasus ijazah Pak Jokowi di tingkat penyelidikan tidak punya dasar hukum ya? Menurut saya dasar hukum dari KUHP tidak ada, nggak ada. Oke. Berarti dia bisa dipersoalkan ya? Iya. Jadi bisa dilaporkan ya? Ya sekarang kalau ada orang melaporkan kembali, misalnya gini. Kalau penyelidiknya dilaporkan di Wasidik, mungkin Wasidik juga akan ngambil keputusan yang sama bahwa penghentian penyelidikan belum ada kepastian hukum. Kecuali ditentukan sendiri, misalnya ditentukan penghentian penyelidikan bisa diajukan pra peradilan. Tapi di KUHP juga tidak diatur. Enggak, maksud saya begini Pak Guru. Berarti kalau dilaporkan di Wasidik, kemudian dilaporkan di Irwasum, itu kan harusnya ada pemeriksaan ya terhadap orang-orang yang sedang melakukan penyelidikan ya. Kira-kira itu salah satu jam. Ya, setelah perkara ini tentu saja produk dari Direktorat Tindak Pidana Umum terkait aduan masyarakat dari TPUA. Ini kan pertama mereka memberikan DUMAS. Kewajiban penyelidik saat itu adalah melaksanakan penyelidikan. Penyelidikan itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada perbuatan pidana atau tidak sesuai yang diadukan. Kalau itu sesuai ada tindak pidana dan lain sebagainya, tentu langkah lebih lanjut adalah membuat laporan polisi, kemudian proses sidik dan lain sebagainya. Namun dari pengaduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya. Kemudian terkait ijazah yang tadi sudah kami jelaskan juga
kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Ya memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada, semua lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Hasil lapor ini bukan final, apalagi banding. Jadi kalau final banding itu hasil nanti sidang di MK, kalau itu MK ya, tapi kalau ini sidang di pengadilan. Karena hasil ini adalah merupakan satu hasil uji dari sebuah alat bukti. Dan alat bukti itulah yang nanti memang harus sampai di pengadilan. Jadi artinya ini belum apa-apa, ini masih panjang prosesnya, masih harus ada nanti keterangan ahli yang dihadirkan oleh kedua belah pihak. Dan hasil tadi itu tidak menjawab apa yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat itu tidak membutuhkan naratif yang seperti itu. Yang dibutuhkan adalah ijazahnya diperlihatkan. Ini loh ijazahnya. Hentikan penyelidikan ijazah Jokowi, Bareskrim Polri dinilai langgar aturan karena tidak ada di KUHP. Penghentian penyelidikan ijazah Jokowi yang dilakukan Bareskrim Polri menuai polemik baru. Bareskrim Polri pun dinilai melakukan penyimpangan dari KUHP. Hal ini diungkapkan mantan Wakapolri, Komjen Purn Ogroseno. Ogroseno menganggap Bareskrim Polri telah melanggar prosedur terkait penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi. Mulanya, Ogroseno mengaku kaget soal adanya surat edaran dari Kapolri pada tahun 2018 terkait polisi bisa melakukan penghentian penyelidikan. Padahal, dia mengatakan hal semacam itu tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Ditambah, kata Ogroseno, surat perintah Kapolri tersebut secara hierarkis tidak bisa lebih tinggi dari KUHP. Saya melihat ada penyimpangan dari KUHP yang sudah berlaku sejak tahun 1981. Kemudian pada tahun 2018, tiba-tiba saya juga kaget membaca surat edaran Kapolri nomor 7 tahun 2018 yang menyebutkan tentang penghentian penyelidikan. Padahal, surat edaran itu dasarnya saya juga baca, ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sebagainya. Tapi, penghentian penyelidikan ini tidak diatur dalam KUHP, hierarkinya sulit masuk di mana dan tidak masuk dalam putusan hukum, katanya dikutip dari YouTube Abraham Samad, Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Ogroseno lantas mengaitkan terkait adanya surat edaran dari Kapolri yang berisi bahwa polisi bisa menghentikan penyelidikan dengan kasus dugaan ijazah Jokowi. Dia mempertanyakan kepastian hukum soal penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pasalnya, langkah yang diambil oleh Bareskrim Polri tersebut tidak diatur di KUHP meski tertuang dalam surat edaran Kapolri. Dalam kasus yang terjadi pada ijazah Pak Jokowi ini, kepastian hukumnya di mana? Tidak diatur di KUHP, berarti tidak ada kepastian hukum,